Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau bikin lagi rincian atau cara gimana cara mengatur keuangan rumah tangga kayak gitu. Nah, di sini saya mau tulis cara mengatur keuangan gaji UMR. Nah, di sini UMR-nya saya perkirain aja ya, contohnya aja sekitar 3.500-an. Ini sebagai contoh aja sih, cuma buat penyemangat teman-teman juga, terutama buat saya juga, biar gimana sih cara ngatur keuangan biar biar pas, biar nggak bokeh, biar nggak boros kayak gitu. Pokoknya biar tetap hemat gitu ya. Nah, di sini udah saya tulis, pokoknya di sini contohnya itu sekitaran UMR, gaji UMR sekitar 3.500.000. Nah, yang pertama saya tulis kewajiban. Nah, di sini kewajiban tuh bener-bener yang wajib banget dibayar setiap bulannya ya. Dan ini rinciannya ini contohnya itu 1 bulan. Nah, di sini kewajibannya itu yang harus dibayarkan adalah listrik. Nah, di sini listrik itu berbeda-beda ya, ada yang pakai token atau listrik biasa. Terus ada gas, arisan. Nah, kalau arisan di sini ada yang misalnya yang ikut arisan atau enggak ya silahkan gitu dicatat, kalau enggak ya udah nggak usah. Terus paket data ini ada yang pakai kuota kayak kartu perdana, maksudnya ada yang pakai paket data biasa, ada yang pakai WiFi itu, dan tentu aja itu biayanya berbeda-beda ya. Terus di sini juga sampah, sama aja kayak bayar sampah tuh beda-beda juga sama. Nah, di sini yang pertama yang terakhir itu cicilan motor. Di sini saya seumpamain aja yang masih punya cicilan motor, saya sertain aja ya. Jadi ini gimana cara gaji UMR bisa memilah-milih dan mengatur keuangan kalau misalnya kita masih punya kayak cicilan motor kayak gitu. Nah, di sini saya tulis aja listrik 150, gasnya 75.000, arisan 100.000, paket data 100.000, sampahnya 25.000, dan cicilan motor 750.000. Nah, ini seumpama aja ya. Misalnya dalam per bulan itu kan wajib dibayarin itu maksudnya tiap bulan yang wajib dibayarkan itu terutama cicilan motor, dan itu pun yang kalau misalnya yang masih punya cicilan kayak gitu ya. Terus totalnya keseluruhan 1.200.000 rupiah. Pokoknya ini sesuai pengeluaran masing-masing, sesuai kewajiban yang harus dibayarkan masing-masing ya. Nggak selalu sama dan nggak selalu pokoknya nggak selalu pokoknya selalu berbeda-beda kayak gitu. Terus yang kedua, di sini ada belanja pokok. Belanja pokoknya itu di sini saya tulis yang selalu berubah-berubah. Kenapa yang selalu berubah-berubah? Karena emang tiap bulannya itu pasti berubah-berubah dan tiap orang itu berbeda-beda ya. Di sini saya tulis juga beras. Beras tuh wajib banget, wajib pokok banget, dan ini tiap bulan tuh udah pasti harus beli. Ada beras, minyak, pempes. Pempes di sini ada yang masih punya anak kecil ya silahkan beli gitu, maksudnya dicatat gitu. Kalau misalnya anak-anaknya udah besar otomatis nggak beli dong gitu. Terus perlengkapan mandi dan lain-lain ini kayak belanja bulanan gitu ya, kayak sabun, pasta gigi, terus deterjen gitu, pewangi kayak gitu, pokoknya jenis-jenis persabunan gitu ya. Terus di sini saya tulis juga bumbu-bumbu dapur kering seperti kayak penyedap kayak gitu ya. Pokoknya bumbu-bumbu yang kering-kering aja. Uang jajan sama uang jaga-jaga saya tulisnya jadi keseluruhannya saya mau totalin gitu aja. Ini pokoknya belanja pokoknya itu selalu berubah-berubah ya, karena tiap orang juga berbeda, tiap caranya juga berbeda-beda. Ini saya mau tulis aja contohnya aja kayak gitu. Terus di situ totalnya itu 850 untuk biaya bahan-bahan pokok kayak belanja bulanan gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau tulis juga belanja mingguan. Di sini belanja mingguannya itu per 1 minggu, yaitu belanja sayuran gitu, diantaranya sayuran, protein hewani, protein nabati, sama kayak bumbu-bumbu gitu. Pokoknya semuanya komplit. Jadi sayur mayur tuh udah komplit semua. Nah, di sini saya catetin aja per 1 minggunya itu 150.000 dikali 4 sama dengan 600, terus dan lain-lain 50.000, totalnya 650.000. Nah, terus semuanya ditotalin. Nah, total semuanya itu 2.700.000. Kan tadi
contoh buat gaji UMR-nya itu 3.500.000, berarti nanti tinggal dikurangin aja ya. Terus di sini juga jangan lupa siapin budget untuk nabung. Pokoknya diusahain walaupun sedikit, sisihin aja buat nabung, karena emang ini tuh buat tabungannya itu buat kayak jaga-jaga juga. Sekali-kali kalau misalnya ada saudara sakit atau saudara mau kondangan, nikahan, terus ada kayak pokoknya usahain harus nabung kayak gitu. Nah, ini lagi saya totalin tadi yang 3.500.000 gaji UMR-nya dikurangin 2.700.000, terus sisanya itu 800.000 ya. Jadi total sisanya itu 800.000. Nah, masuk ke tabungan itu 200.000, sisanya otomatis tinggal 600.000 gitu ya. Berarti dengan gaji UMR 3.500.000, kita udah ngebayarin kewajiban, belanja pokok, belanja bulanan, sama belanja mingguan. Itu semuanya udah ditotal semua, udah terpenuhi istilahnya ya. Jadi kita udah aman. Nah, sisa uangnya itu berarti tinggal 600.000. Kita kan harus ini juga ya, harus direncanain juga untuk apanya. Nah, di sini saya catatin aja untuk orang tua, sedekah, atau simpanan untuk di rumah. Pokoknya itu bisa dibagi-bagi gitu ya. Pokoknya 600.000 itu udah bersih istilahnya, karena tadi juga udah saya cantumin di belanja pokok itu uang jaga-jaga, sama di belanja sayuran juga udah, dan lain-lain itu kayak perintilan-perintilan yang kurang atau apa kayak gitu. Nah, di sini intinya apapun pendapatan kita, seberapapun pendapatan kita, kita harus benar-benar hemat dan bisa mengatur keuangan rumah tangga secara baik dan cermat. Syukur-syukur ya udah bisa hemat gitu ya, kayak belanja itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan kayak gitu. Nah, besar kecilnya pendapatan dan pengeluaran setiap orang itu berbeda-beda ya, jadi tidak bisa disamakan. Nah, pokoknya kita harus bisa mengatur lah semua keuangan, terutama kita sebagai ibu rumah tangga harus pinter-pinter lah gitu, mengatur keuangan itu gitu. Nah, sisihkan uang untuk menabung walaupun sedikit, jangan lupa sedekah biar berkah juga ya. Pokoknya intinya kayak gitu ya teman-teman, harus bisa memilah-milih mana yang harus diutamain dibeli, mana yang nanti dulu. Jadi usahain juga kalau misalnya kita uang jajan itu kita gunain untuk kayak bikin aja kayak cemilan kayak gitu, kan lebih hemat ya biasanya. Tapi kembali lagi ke masing-masing orang, ada yang ya udahlah nggak apa-apa, buat anak-anak ada kok budget buat jajannya kayak gitu, tapi itu nggak apa-apa sih, yang penting masih bisa dikondisikan gitu ya. Nah, pokoknya di sini buat teman-teman semua, ini pelajaran bagi saya juga, buat teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga bisa terinspirasi juga. Di sini juga saya benar-benar emang belajar juga dari nol gimana caranya mengatur keuangan. Saya juga banyak belajar dari teman-teman juga, sering nonton video-video kayak gini juga. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bisa mengaturnya ya. Nah, di sini saya pengen sebutin lagi cara mengatur keuangan gaji UMR. Contohnya itu 3.500.000, kewajiban, belanja pokok, terus belanja mingguan, nabung, dan pokoknya setiap orang tuh berbeda-beda kayak gitu ya. Jadi nggak bisa disamain. Ini sebagai contoh juga. Terus kalau misalnya ada yang misalnya gak ada cicilan motor, yaitu berarti dikurangin dong gitu. Kalau misalnya ada cicilan yang lain, atau misalnya ada kayak cicilan rumah, itu otomatis pengeluarannya bisa lebih besar lagi dong gitu. Dan di sini pun saya emang siapin satu buku kayak gini, catatan coret-coretan, dan emang apapun nanti mau saya tulis karena emang pengen belajar juga. Mudah-mudahan gak boros lagi ya, karena emang selama ini tuh emang boros banget. Kadang kalau misalnya ada stok masakan di kulkas, tetap aja gitu pengen beli masakan di luar buat makan, atau pengen jajan kayak gitu tuh masih
belum bisa direm lah kayak gitu. Oke teman-teman, segitu dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, mudah-mudahan pada suka juga sama video-video saya. Pokoknya sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya, bye bye.